Bab 5, Hati Singa 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Qian tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu bahwa Yujin telah memegang tombak dan mengayunkannya sebagai latihan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat metode pelatihan yang tidak ilmiah. Mengenakan rompi chainmail beberapa ukuran terlalu besar, mengikat karung pasir ke kedua lengan, dan mengayunkan tombak yang juga syarat karung pasir, bisakah Anda benar-benar menyebut pelatihan itu? Setidaknya dalam pandangan Qian, metode pelatihan seperti itu tidak masuk akal. Itu terlalu biadab dan ekstrim. Dia hanya dengan ceroboh mengayunkan dan menikam tombak, tanpa kemiripan gaya atau teknik, dan dia memiliki sedikit kendali atas tubuhnya sehingga dia terhuyung-huyung di sana-sini. Bagaimana hal seperti itu bisa disebut pelatihan? Orang kampung ini, dia benar-benar bekerja keras hanya untuk sedikit perhatian. Sementara rompi chainmail mungkin besar, melihat keadaannya, itu pasti dibuat dari besi tua termurah. Ini berarti bahwa itu tidak bisa seberat yang terlihat. Adapun karung pasir itu, meski mungkin tampak besar dan kuat, melihat bagaimana mereka memantul saat dia bergerak, kamu dapat mengatakan bahwa, meskipun selongsong kulitnya tebal, kebanyakan kosong. Bahkan jika dia haus akan perhatian, harus ada batas untuk kebodohannya. Dari mana dia mendapatkan keberanian, datang ke sini dan memainkan trik semacam ini? Sebenarnya, dia bisa memahaminya. Orang ini adalah orang udik dari suatu tempat di pedesaan yang belum pernah didengar oleh siapapun, dan bahkan di antara garis keturunan, Yujin adalah yang terendah dari yang terendah. Dia mungkin memutuskan untuk melakukan sesuatu seperti ini pada hari pertama setelah menerima beberapa dorongan dari orang tuanya. Tanpa melakukan trik kecil seperti ini, tidak mungkin dia layak mendapat perhatian. Padahal, fakta bahwa usahanya sangat palsu membuatnya agak lucu. Namun, sialnya, si udik yang berani menyebut Qian idiot itu sama sekali tidak lucu, malah membuat marah. Menenangkan dirinya dengan napas dalam-dalam, Qian menunjuk jari ke Yujin. Meminta maaf. Untuk apa? Tanya Yujin. Kamu berani berpura-pura tidak tahu. Minta maaf karena telah menghina kecerdasanku. Maaf tentang itu, jawab Yujin segera. Namun, Qian tidak puas dengan permintaan maaf ini. Dia menyipitkan matanya dan mengangkat dagunya dengan bangga. Turunkan kepalamu dan minta maaf dengan lebih hormat. Tanya Qian. Bukankah kita seumuran? Yujin bertanya tanpa menggerakkan kepalanya 1 inci pun. Kamu 13 tahun. Saya juga 13. Itu artinya kita teman seumuran, jadi kenapa memintaku untuk menundukkan kepalaku? Tidak mungkin kau dan aku bisa berteman. Kita bukan teman. Lalu mengapa kamu berbicara padaku dengan santai sejak kamu tiba? Yujin menyembunyikan rasa malu yang dia rasakan di dalam dengan mengklik lidahnya. Dia merasakan dorongan untuk bertanya pada dirinya sendiri, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Menambahkan tahun-tahun dari kehidupan sebelumnya ke usianya saat ini, dia berusia lebih dari 50 tahun. Dengan perbedaan usia yang begitu jauh, bukankah menyedihkan bahwa dia berkelahi dengan anak nakal berusia 13 tahun, terutama ketika anak nakal itu adalah salah satu keturunan saingan lamanya. Nah, jadi apa? Kehidupan masa laluku adalah kehidupan masa laluku. Saat ini, saya juga 13 tahun. Ketika Qian tidak menjawab, Yujin menekannya, seperti yang saya katakan, ada apa dengan cara Anda berbicara kepada saya? Jadi kamu bukan hanya tidak mengerti tentang tombak, tapi juga etiket. Ini, mata Qian melebar saat kata-kata gagal untuknya. Sebagai seseorang yang terus-menerus dimanjakan sejak dia masih muda, dia tumbuh manja dan tidak terbiasa dengan pertengkaran kekanak-kanakan semacam ini. Ini, kurang ajar ini. Keuntungan terbesar menjadi seorang anak adalah Anda dapat bertindak berdasarkan emosi Anda tanpa menahan diri kapanpun Anda mau. Jadi meskipun dia tidak terbiasa dengan jenis pertengkaran ini, Qian mengandalkan sesuatu yang biasa dia lakukan, melampiaskan emosinya kepada orang lain. Dengan langkah besar, dia bergerak maju sampai dia berdiri berhadapan dengan Yujin. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Hanya karena nama belakang Anda adalah Leonhard, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah salah satu dari Leonhards yang sama dengan kami? Tidak, saya punya ide bagus tentang perbedaannya. Saya dari garis agunan, dan Anda dari garis langsung. Yujin mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah rumah keluarga utama. Itu rumahmu di sana. Rumah saya adalah. Ke arah mana itu lagi? Bagaimanapun, itu jauh dari sini. Petik 2. Bahkan mengetahui semua itu, kamu masih berani berpose di depanku. Qian menuduh. Saya belum berpose sama sekali. Saya baru saja memberitahu Anda tentang beberapa fakta yang tampaknya Anda lewatkan. Pertama, Anda bertanya apa yang saya lakukan sambil melihat saya, jadi saya menjawab. Lalu kamu menyuruhku untuk meminta maaf, jadi aku melakukannya. Kamu benar-benar kurang ajar, sembur Qian sambil memegangi hidungnya. Juga, ada bau busuk yang keluar dari tubuhmu. Ini bau kotoran sapi dari pedesaan yang bercampur dengan keringatmu. Ini benar-benar bau. Saya tidak pernah dekat dengan kotoran sapi sepanjang hidup saya, jadi siapa yang Anda katakan bau kotoran sapi? Yujin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, itu berarti bau kotoranmu sendiri. Bagaimanapun, kamu benar-benar bau. Petik 2. Aku akan mandi sebentar. Tidak, pergilah mandi sekarang. Setelah Anda selesai,
pergi dan bersihkan kereta yang Anda tumpangi juga. Petik 2. Kereta. Karena bau kotoran dari tubuhmu pasti sudah terhapus ke kursi. Jadi aku menyuruhmu untuk membersihkannya. Dan kenapa aku harus melakukan itu? Karena kaulah yang mencium baumu di seluruh gerbong. Qian meninggikan suaranya dan berteriak nyaring. Karena jarak yang dekat antara keduanya, Qian akan mengirim ludah ke Yujin dengan setiap teriakan. Yujin mengerutkan kening dan mundur selangkah. Meskipun Yujin hanya mundur karena tidak ingin diludahi, Qian masih memandang rendah dirinya dengan senyum superioritas karena memaksa Yujin untuk mundur. Selanjutnya, kamu harus menundukkan kepala dan meminta maaf kepadaku. Saya masih belum menerima permintaan maaf Anda karena menyebut saya idiot, mengatakan bahwa saya tidak tahu etiket apapun, dan karena berani menempatkan diri Anda pada level saya meskipun hanya menjadi keturunan jaminan. Ini semua perlu. Tanpa menunggu Qian selesai, Yujin menoleh ke Nina dan berkata, Nina. Ya. Kamu pelayan pribadiku, kan? Ya, meskipun aku tidak pantas mendapatkan peran ini, untuk sementara aku ditugaskan sebagai pelayan pribadi Tuan Yujin. Jika itu masalahnya, maka daripada berdiri di sana, meleleh di bawah sinar matahari, pergi dan bersihkan kereta yang aku tumpangi. Ya, Nina sudah memutuskan bahwa jika Qian dan Ciel bosan dan pergi, maka dia tentu saja akan membersihkan keretanya sendiri. Jadi dia tidak berpikir bahwa Yujin memberinya perintah yang tidak masuk akal, karena itu hanya masalah melakukan tugas sekarang daripada nanti. Namun, Nina tidak bisa mengerti mengapa Yujin akan memberinya perintah seperti itu dalam situasi saat ini. Tidakkah dia menyadari bahwa salah satu dari si kembar iblis berdiri tepat di depannya? Perilaku Yujin menunjukkan pengabaian terbuka terhadap perintah Qian. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Qian meledak. Aku baru saja membersihkan kereta, Yujin menjelaskan. Aku menyuruhmu melakukannya sendiri. Kenapa aku harus melakukannya ketika ada seseorang yang akan melakukannya untukku? Aku memerintahkanmu untuk membersihkan kereta. Dan siapa kamu untuk memberiku perintah? Aku Qian Leonhard. Oke, dan aku Yujin Leonhard. Senang bertemu denganmu. Dengan ekspresi bosan di wajahnya, Yujin melambaikan tangannya. Bereaksi terhadap ini, tangan Ciel terangkat untuk menutupi seringai lebar saat dia terkikik geli bahkan ketika rahang Qian terbuka dengan bodohnya. Dan aku Ciel Leonhard, Ciel memperkenalkan dirinya, masih cekikikan. Setelah melirik sebentar pada adik perempuannya yang nakal, Qian menarik napas dalam-dalam. Kamu, tidak mungkin aku bisa bergaul denganmu. Itu cukup mengecewakan, komentar Yujin dengan tatapan tidak tertarik. Mengabaikan Yujin, Qian melanjutkan, karena kamu terus mengabaikan perintahku. Itu karena saya tidak dalam posisi yang mengharuskan saya untuk mendengarkan perintah Anda. Dan selanjutnya, kamu juga menghinaku untuk terakhir kalinya, akhirnya Qian selesai. Konten iklan. Wowzers, adalah jawaban jenaka terbaru Yujin. Dengan setiap kata yang keluar dari mulut Yujin, kemarahan muncul di dada Qian. Mengapa dia berdiri di sini berbicara dengan bajingan ini? Ini bukan mengapa mereka datang ke sini dan mendekati udik desa ini. Sebagai tuan muda dari keluarga utama, begitu dia memberi perintah, orang lain seharusnya mengikuti perintahnya tanpa protes. Kepala Qian hampir pecah karena sikap keras kepala dan kesombongan yang tersinggung. Jadi, saudara, apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Ciel bersandar padanya dan mengibaskan bulu matanya untuk mengantisipasi. Duel, Qian menjawab pertanyaan tak bersuaranya. Ini bukan upaya untuk memenuhi harapan kakaknya untuknya, tetapi karena Qian tidak tahan untuk dipandang rendah lagi. Setelah menerima rasa tidak hormat dari udik desa ini, jika dia tidak melakukan apapun sebagai balasannya, dia hanya tahu bahwa dia telah digoda selama beberapa hari di tangan saudara perempuannya. Kamu telah meremehkanku dan menghinaku. Karena itu, kita harus berduel, kata Qian. Logika yang luar biasa, kata Yujin sambil menertawakan betapa konyolnya proses berpikir Qian. Dia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu seperti tantangan duel akan datang dari mulut anak berusia 13 tahun ini. Hei sobat, sesuatu seperti tantangan untuk duel bukanlah sesuatu yang harus kamu lakukan dengan santai, Yujin menasihatinya. Siapa temanmu? Qian membalas dengan marah. Jika kamu tidak ingin berteman, maka baiklah. Bagaimanapun, jangan katakan apapun yang akan Anda sesali dan pergi saja. Berhentilah menggangguku. Kau takut, kan? Qian berkata, dengan bangga mengangkat dagunya ke arah Yujin seolah-olah dia tahu bahwa Yujin akan bereaksi seperti itu. Meskipun itu adalah provokasi yang jelas, Yujin memelototi Qian dengan mata menyipit saat dia mengulangi, takut. Betul sekali. Jelas bahwa Anda takut. Jika kamu terlalu takut untuk berduel denganku, maka cepatlah minta maaf. Dan apa yang harus saya lakukan jika saya tidak takut, tetapi saya tidak ingin berkelahi, dan saya tidak ingin meminta maaf? Apakah kamu bahkan tidak tahu apa itu kehormatan? Aku tahu bahwa itu bukan kata yang harus kamu ucapkan dengan enteng. Kamu menghinaku lagi. Untuk beberapa alasan, Qian merasa sangat terhina setiap kali Yujin berbicara. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, Qian mengangkat tangan ke saku di dadanya. Jangan, kata Yujin dengan cemberut. Duel bukanlah sesuatu yang kamu lakukan dengan sembarangan.
Bajingan itu. Dia pikir dia siapa yang terus memberitahuku apa yang harus dilakukan. Qian berpikir sambil merengut pada Yujin dan mengeluarkan sapu tangannya. Jika kamu takut, maka akui saja. Jangan mencoba lari dari duel kita dengan melontarkan semua penyangkalan ini. Bukankah orang tuamu mengajarimu apa artinya kehormatan? Petik 2. Oh, kata Yujin, memiringkan kepalanya sebagai tanggapan atas kata-kata yang menuduh ini. Sementara Gen memandangnya seolah-olah dia bodoh, Qian bersukacita memikirkan bahwa Yujin akhirnya jatuh karena provokasinya. Jadi dia mengulurkan sapu tangan dan membukanya lebar-lebar, mengundang Yujin untuk melihat dari dekat. Ini benar-benar terakhir kalinya aku mengatakan ini. Mohon maaf, dan kemudian. Lempar, kata Yujin sambil membuka ikatan karung pasir yang tergantung di tubuhnya. Kamu ingin berduel, jadi buang saja. Hah, Qian menjawab dengan bodoh. Aku bilang, lempar. Bang. Pertama, karung pasir di lengan kirinya jatuh ke tanah. Ekspresi Qian membeku dan kemudian menegang saat dampaknya mengirimkan gelombang kejut debu yang naik ke udara. Anda. Sapu tangan itu, apakah kamu akan membuangnya atau tidak? Yujin diminta. Bang. Kemudian karung pasir di lengan kanannya juga jatuh. Terakhir, Yujin melepas rompi chainmail dan melemparkannya ke belakang. Rompi itu terbang cukup jauh sebelum jatuh ke tanah dengan raket yang berat. Rahang Qian ternganga melihat adegan ini. Wah, Ciel telah menikmati pertunjukan seolah-olah dia hanya seorang penonton, tetapi sekarang, dia juga berseru pada pemandangan ini. Yujin membungkuk dan mulai melepas karung pasir yang diikatkan ke kakinya. Kamu pasti sudah melatih manamu. Qian yang sampai saat ini dibekukan dengan mulut menggantung berteriak marah. Anak-anak dari garis agunan tidak diizinkan untuk melatih mana mereka sampai upacara kelanjutan garis darah. Ini adalah tradisi keluarga Leonhardt yang sudah lama ada. Hanya anak-anak dari rumah utama yang bisa melatih mana mereka dan menggunakan senjata asli sejak usia dini. Tradisi ini sekarang sedang diinjak-injak tepat di depan matanya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia tanggapi dengan iritasi sederhana dan amukan. Tapi aku belum melatihnya, Yujin menjawab dengan ekspresi bingung. Dia tidak berbohong. Dia bisa saja mulai melatih mananya begitu dia mencapai tahap merangkak bayi, tapi dia tidak melakukannya. Itu karena dia tidak ingin membuat ayahnya, Gerhard, dalam kesulitan tanpa alasan, dan juga, karena dia telah bereinkarnasi sebagai keturunan Vermont, dia ingin menggunakan metode pelatihan Vermont sendiri. Itu jelas bohong. Tanpa melatih mana Anda, bagaimana mungkin Anda bisa menangani beban seperti itu? Ini adalah hasil dari pelatihan yang saya lakukan sejak saya berusia 7 tahun. Jangan berbohong padaku. Ini tidak seperti kamu sudah mencobanya sendiri, jadi mengapa terus menuduhku berbohong? Jika kamu masih curiga padaku, kamu bisa memeriksanya selama duel kita. Agen duduk dan mulai melepaskan karung pasir dari tombak. Qian menyaksikan ini terjadi dengan mata terbelalak ketika dia merasakan tatapan penuh semangat kakaknya tertuju padanya. Dia juga merasakan tatapan ketakutan datang dari Nina, yang sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Para pelayan pavilion lainnya juga menunjukkan minat pada keributan dari gimnasium dan telah berkumpul di sekitar jendela ke dalam ruangan. Qian adalah orang pertama yang memunculkan duel. Dia juga yang mengeluarkan sapu tangan, mengganggu Yujin meskipun protes, dan akhirnya mempertanyakan kehormatan Yujin. Mempertimbangkan semua ini, dia tidak bisa mundur setelah sampai sejauh ini. Selain itu, dia perlu memastikan dosa keturunan kolateral yang melatih mana mereka sebelum upacara kelanjutan garis darah. Jika dipastikan bahwa Yujin telah melatih mana, maka dia akan dihukum. Tetapi jika Qian tutup mulut dan mundur pada saat ini, maka jelas bahwa saudara perempuannya akan mengolok-oloknya tidak hanya untuk beberapa hari tetapi untuk selamanya. Jadi sebelum melakukan hal lain, Qian mengambil pedang kayu yang jatuh di dekatnya. Itu adalah pedang kayu yang Yujin ayunkan sebelumnya. Aku menantangmu untuk berduel. Qian berteriak saat dia melemparkan sapu tangan ke Yujin. Sapu tangan yang berkibar jatuh ke bahu Yujin. Ini terjadi tepat ketika Yujin melepaskan karung pasir terakhir yang tergantung di tombak. Aku menerima, kata Yujin, dengan anggukan, saat dia bangkit. Qian merasa senang menjalani duel pertama dalam hidupnya. Saat dia membuang sapu tangannya, jantung Qian mulai berdebar kencang. Orang bodoh yang sombong ini adalah orang berdosa yang mengabaikan tradisi keluarga. Bagaimana seharusnya Qian menghukumnya? Dengan cara apa dia harus memberi pelajaran kepada si bodoh ini agar adik perempuannya juga bisa mengagumi kehebatannya? Pikirannya terhenti tepat pada saat ini. Tepat ketika Yujin berdiri, dia menusukkan tombaknya. Sadar akan fakta bahwa dia hanya memegang pedang kayu di tangan kanannya, Qian mundur beberapa langkah untuk mengambil jarak, tapi dia masih belum bisa bereaksi dengan baik terhadap pergerakan tombak. Bam! Ujung tombaknya menghantam perut Qian. Kuark! Bersamaan dengan teriakan ini, Qian terlempar ke tanah.